Mobil ngejogrok, mobil nggak diurus ya kan. Ini kabin tuh. Please open the door. Hello, what's up guys? Kita sekarang bakal lanjutin untuk episode kedua project Celica ini yang disaster banget. Jadi mobil ini semuanya tuh problem. Nah, kemarin kan kaki hancur banget, kita lihat kan ya. Shocknya udah bocor abis, shocknya udah mati ya kan. Terus kaki-kakinya diakal-akalin semua, hancur banget. Dan sekarang udah fix kayak gini. Dan untuk episode kedua kali ini kita bakal ngelanjutin di episode kita bongkar interiornya yang dangdut abis guys. Cuman ganti kaki-kaki aja kita udah lihat mobilnya sekarang jauh lebih segar kan ya. Apalagi palaknya sih top banget. Ini pakai C28N Shining Bronze. Buat kalian yang belum nonton episode pertama, nonton episode pertamanya. Depan 1,5 jari, belakang sekitar 1,5 jariin juga ya kan. Tapi sekarang kita bakal bahas soal interiornya guys. Kita masuk ke mobil aja. Gue bakal sekalian apa aja yang jelek. Anjir masih nyangkut. Kunci mirip Innova ya guys ya tuh. Wah, hancur banget. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang hancur banget. Pertama itu adalah setirnya. Setirnya hancur banget, benar-benar udah kayak nggak berbentuk gitu ya. Ini udah ketahuan banget mobil ngejogrok, mobil nggak diurus ya kan. Kita bakal ganti full, kita bakal retrim ke maybe napal leather, belum tahu guys. So ini tombol-tombolnya juga udah hancur, tapi nggak tahu kita bisa benerin apa enggak nanti ya kan. Sama ini menurut gue dangdut sekali guys. Dia pakai yang dot-dot gitu, dan ini menurut gue mirip-mirip kayak grab gitu guys. Sama ini merahnya ini bakal kita ganti nanti karena menurut gue apa ya, rada norak sih guys merahnya. Sama untuk joknya nanti kita bakal ganti juga. Ini kita bakal ganti full ya kan, udah bakal lihat di sini ada robek. Sama diamond stitching karena ini bukan mobil yang luxury, jadi kita harus ganti diamond stitchingnya. Mungkin kita bakal bikin polos guys. Nah, kalau kalian tahu tahun 2000-an itu mereka itu suka gabungin sporty dan luxury ya. Jadi mereka pengen aja mobil keren, mobil sporty itu dibikin lebih luxury. Kayak misalkan pakai jok yang full putih, terus kayak pakai bulu-bulu yang di dashboard dan lain-lain, dan pakai underglow, bukan underglow apa namanya? Yang di kabin tuh. Dan itu orang Jepang dulu banyak banget ngelakuin guys, tapi udah nggak ngetren sekarang. Nah, si Celica ini gue lagi bingung guys, mau bikin gaya-gaya 2000-an lagi atau kita bikin simple kayak proper kayak biasanya guys kita bangun mobil. Masih galau sih, karena Celica itu 2000-an banget. Dan gue pengen tetap bikin vibes ala 2000-an tapi lebih proper sedikit. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian sini plafonnya juga udah dekil banget. Mungkin kita nanti bakal ganti juga. Tapi nggak tahu ya bisa nggak, karena ini sunroofnya ada kayak panel kayak beginian nih, belum tahu nih bisa ganti full apa enggak. Dan mungkin kita bakal cat hitam, kita ganti hitam full. Cuma mungkin ininya bakal hilang, belum tahu juga guys. Yang paling parah ini sih menurut gue. Iya, ada TV di belakang jok Celica guys. Ini mobil sport dan di belakang ada TV-nya. Bener-bener underground abis. Cuman ini bakal gue copot karena siapa yang mau nonton TV di belakang guys? Jok belakangnya tuh bener-bener reklumnya sekecil ini doang. Gak bakal ada yang duduk di belakang guys. Bener-bener ini cuma buat taruh tas doang. Maksimal taruh tas, taruh boneka, taruh barang-barang kalian. Dan orang tuh di belakang cuma untuk emergency aja. Gak mungkin mereka nyantai nongkrong nonton TV di sini guys. Jadi bakal gue copot ini guys. Kalau kalian lihat episode pertama, yang paling parah dari mobil ini adalah, nggak parah sih sebenarnya sih, untuk tahun 2000-an itu keren, tapi sekarang udah outdated banget. Itu ini guys, the trunk setup. Underground abis, 2 box subwoofer di sini ada. Subwoofer yang gede, dan ini by the way mati, bukannya fungsional. Jadi kemarin kita denger radionya, audionya nggak ada nyala sama sekali. Jadi mungkin kita bakal rapiin juga di sini nanti. Ini gue baru lihat sih, spare tire saya udah karatan semua dan deck bawahnya udah karatan semua. Ini kayak kita bakal harus rapiin sih. Ini hancur banget sih, interiornya parah banget. Nah, kalau kalian tahu, biasanya tuh gue mau di mobil itu pasti rapin engine-nya dulu, rapin kaki-kaki lu, rapin electrical dulu. Tapi kalau ini udah urgent guys. Gue belum rapin mesin sama sekali. Gue langsung rapin kaki-kakinya karena kemarin dangdut banget ya kan. Dan interiornya menurut gue karena ini urgent banget dan bau banget guys, bau pewangi ruangan banget. Harus kita rombak secepatnya sebelum kita rapin mesin. By the way, mobilnya ini masih bisa dibawa jalan-jalan. Jadi menurut gue belum se-urgent itu. Lebih urgent interior dibanding mesin, bayangin aja guys. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja mulai project interiornya Celica dangdut. Punya satu, nggak nyampe 5 juta, pasang aja. Sebentar. Please open the door. It's basically unlocked, bro. Really? It's basically unlocked, you see?
Kesana aja, It's. お前はもう死んでいる。何？ Bagasi nutup sendiri, anjir, shocknya nggak kuat. Untung pala gua karena apa? It's unlocked, bro. Oh, it's locked. It's locked. 2,000 years later. Gimana kok? Nah, jadi yang mau kita rapiin itu, ini kita bakal ganti hitam semua. Interior jadi hitam semua ya? Interior jadi hitam semua, jadi udah nggak ada merah sama sekali. Jadi kita ganti kulitnya juga. Plafon juga ya? Plafon juga hitam. Nah, ini gue bingung nih, mending tangannya ini suede apa tetap microfiber aja? Kalau menurut gue sih ya balik lagi ya, ini mau fokusnya lu kemana, sporty. Kalau sporty memang harus ada suede, cuman suede itu kan nggak terlalu apa ya, Durable. iya nggak terlalu tahan lama lah. Kayak sini kita mau ancur-ancuran sih, kayak mungkin kulit aja deh. Nah, yang gue masih galau ini nih, Baiknya sih dicat bro itu. dicat ya? Ya, kalau misalkan emang mau kita ganti suasana ya, karena kan ini kita misalkan emang nanti gantinya jadinya warna hitam, mendingan all in black sekarang, kayak jadi model sekarang, kayak model terbaru. Oke. Jadi ntar plafon ini juga kan, kalau misalkan itu kita kasih suede yang warna hitam. Kalau kain ini bisa nggak kain kayak gitu? Ada nggak? Kalau kain, ini kan mirip suede bro. Oh, mirip suede ya? Iya. Pokoknya semirip OEM mungkin kali ya? Oke. Nah, tapi kalau ini bakal hilang nggak nih? Tulisan Jepangnya nih? Kalau yang ini sih nanti bisa kita copotin. Oke. Kalau misalkan itu bisa dijahit. Jadi Oke. kayak dijahit, terus ntar kita pasangin lagi di Karena kan ini Jaden spek nih, jadi biar nggak hilang tulisannya tuh. bisa. Oke. Soalnya kan nanti yang bagian-bagian kayak gini nih bro, ini juga nanti dicat hitam. Jadi Oke. biar ngeblend gitu loh, hitam semua. Nah, ini yang gila nih kok. Ada TV. Ini bakal diapain nanti kalau ada TV Nanti gini? kita tutup aja lah inilah, gampang. Oke. Hilangin lah ya, buat apa orang juga di belakang juga nggak mungkin Nggak mungkin muat ya kan? mungkin muat. Nah, gitu. ini gue ada rencana nanti ininya mungkin bakal gue gendutin ya? sedikit, sama ini bakal gue gendutin sedikit biar lebih balap. Tapi gue pengen looksnya itu tetap standar gitu. Oh iya. OEM. Sama ini setirnya udah hancur banget. Ini sih sebenarnya kalau misalkan emang logonya lu bisa beli lagi nih bro, nanti bisa gue bantu pasangin. Bisa Ini nggak? kan dia kayak ini ya, udah kayak pecah-pecah gini nih pernisannya nih. Bisa lo pesanin nggak kok? Coba gua cek dulu ya Oke. logonya ya. Joknya udah lepas. Kita lihat lebih detail. Joknya kayak gimana? Ini sih. Ya. Ini gini-gini nih bro, Kenapa tuh? ntar gua cetin. Nah, iya nih. Biar nggak karat-karat nih. Semua yang ada di joknya nanti gua bantuin setting gitu. Kalau ini aslinya Alcantara. Ini yang kemarin dipakai di BRZ. Oke, kalau ini joknya diapain nih? Nah ini kita tutup sih. Intinya sih hampir ada custom busa. Jadi ini kita naikin nih. Kan kalau lu ngelihat yang aslinya punya lu kan masih Kempes banget kempes banget ya. Nah jadi ini emang kita naikin. Tapi ini nggak super naiknya. Oke. Karena kalau misalkan emang super naiknya, biasanya naik turun lu di situ bakalan repot. Bakal repot, benar. Jadi kan itu emang mobil tuh pendek banget gitu loh. Jadi pasti di sini akan nanti lama-lama kegerus. Habis itu gampang sobek di sini. Oke. Jadi yang kita gedein tuh di sini bro. Oke. Di sini tuh lumayan karena kan biasanya kalau memang mobil-mobil kayak gini kan lu pasti high speed ya. Ya, lebih meluk. Jadi kalau goyang-goyang tuh di sini meluk. Sama ini kita tutup. Jadi ini digendutin dikit. Bisa. Sama ini dikit aja naikin Iya. sedikit gitu, paling segini lah. Gitu. Kurang lebih 2 sentian lah ya. 2 sentian lah ya. Siap. Jadi looks-nya tuh nggak sejadul itu lah, Iya. lebih Levi's OEM Plus gitu. Boleh. Nah cuman lu tinggal harus pilih modelnya nih bro. Yang memang matangnya lu mau kayak gimana atau ya balik ke original. Makanya harus ditentuin tuh. Ini yang gue masih galau sih guys. Pokoknya ikutin terus vlog ini sampai habis, kan ntar bakal lihat Selidut bakal jadi kayak gimana. Selidut. Selidut.
Apaan nih? Selika udah capek kok. Langsung kalau. Langsung ngobrol dong kita. Nih, Di mana mobil? sana kok. Gue penasaran banget nih kayak gimana jadinya nih. Gila men, akhirnya setelah 3 minggu Selika jadi. Mana Selikanya? Di sana. Di depan? Iya. Udah jadi anjir. Udah jadi guys. The moment of truth. Kok hilang? Apakah bakal bagus? Apa enggak guys? 万華鏡車輪眼 3, 2, 1. Anjir, jadi clean banget. Gila men. Wah, smells new. Plafonnya juga bagus banget. Gila guys, kalian ingat gak kemarin setirnya botak, hancur kayak digerokotin tikus. Sekarang kita udah pakein Nappa leather, langsung cakep banget. Terus gendut gitu guys, jadi lebih grippy. Bener-bener kalau kalian lihat POV-nya dari tengah guys, itu full black dan super clean banget. Gila, jauh banget dari POV driver seat ya guys ya. Kemarin sama sekarang jauh lebih clean. Plafonnya juga enak banget, hitam full. Jadi mata kalian tuh lebih nggak silo, lebih adem di dalam kabin. Untuk shift bootnya juga kita pakai Nappa leather. Tapi untuk door trimnya, untuk seatnya kita pakai microfiber aja. Karena kalau pakai real leather itu harganya mahal banget. Mungkin sekitar 40-50 jutaan itu untuk full interior kayak begini. Dan suede tadi mau kita pakai Alcantara, cuma sekarang Alcantara itu rare banget. Dan lumayan dijaga kuotanya di seluruh dunia. Jadi harganya itu naik jauh dibanding tahun 2000-an awal dulu. Jadi makanya itu kita pakai suede yang biasa. Tapi ternyata ini udah bagus banget dan nggak gendut-gendut, nggak kelihatan cheap. Kelihatan jadi mahal guys. Sound-nya nyangkut lagi. Ya udahlah, dibanding ngerusak kayak kan. Cuman overall gua puas banget. Sekarang gue cek TV belakangnya guys, katanya dicopot. Gila. Jadi TV belakangnya udah kita hilangin juga. Jadi clean, looks just like new, gak NFS underground. Dan audionya kita trondolin semua lagi, kita balikin ke seperti standar lagi. Kita bikin deck juga di sini. Sama kita bikin deck juga di sini dan kita trim kulit juga untuk si spare tires ya. Jadi looks belakangnya clean banget sekarang, udah gak ada subwoofer lagi. Cuma gue bisa kepikiran pengen bikin gaya-gaya 2000-an ya kan. Jadi pengen gue pakai lagi nanti cuma dengan kosmetik yang lebih clean dibanding yang kemarin guys. Sama di belakang jok itu kemarin bawahnya itu full karat, rel-relnya udah kita cat hitam juga. Jadi sekarang udah clean banget. Ya gitu aja untuk episode kedua kali ini guys. Jadi gimana menurut kalian interiornya? Dari yang dangdut sampai sekarang clean kayak begini. Gokil, jauh banget bedanya sekarang. Jadi episode pertama fitment udah beres, kaki-kaki juga udah beres, dan juga rem udah beres. Sekarang itu interior juga udah beres. Jadi episode ketiga kita udah siapin beberapa parts untuk mobil ini. Dan ada di main cave lantai 2 sekarang. Buat kalian yang datang juga ke main cave, pasti kalian udah gue teaser dikit-dikit. Soalnya banyak banget yang datang ke main cave buat nanyain Selika ini. Jadi gitu aja untuk vlog kali ini. Gimana menurut kalian interior Selika kali ini guys. Jadi Project Solidwood interior officially done. Oke, tungguin terus di episode 3-nya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel, share teman kalian, and follow Instagram di bawah ini. And see you guys on the next vlog. Bye-bye.